Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa wala amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Tuhfatul Raghibin karya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada hari ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwaji wa zurriyati wa ahli baiti wa ansari wa atba'ihi wa ila jami' awliya illahi wa salihin wa suhada wal muttaqin, khususan ila hadrati sahibi hadzal kitab Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini masih di halaman 16 kitab Tuhfatul Raghibin. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Berkata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa Allah Ta'ala tiada menghukumkan atas segala makhluk dengan suatu hukum. Maka i'tikad ini kufur, karena firman Allah Ta'ala, yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid, yakni berbuat Allah Ta'ala akan barang yang dikehendakinya dan dihukumkannya akan barang yang dikehendakinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga i'tikad atau keyakinan kaum Kharijiyah. Jadi kita masih dalam pembicaraan tentang kaum Kharijiyah yang dikatakan oleh beliau i'tikadnya banyak yang menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antaranya adalah i'tikad atau keyakinan yang menyatakan bahwa Allah tiada menghukumkan atas segala makhluk dengan suatu hukum. Jadi artinya menurut pendapat ini tidak ada hukum Tuhan di alam semesta ini yang diturunkan. Allah tidak menghukumkan sesuatu, atau Allah tidak menetapkan. Bisa juga diartikan menghukumkan itu menetapkan sesuatu hukum di alam semesta ini. Nah, menurut beliau i'tikad ini adalah kufur, dan beliau di sini mengatakan ada firman Allah, yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid, yakni berbuat Allah Ta'ala akan barang yang dikehendakinya dan dihukumkannya akan barang yang dikehendakinya. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini firman Allah yang beliau sebutkan di sini, saya tidak menemukannya dalam Al-Qur'an struktur ini, ya. Dugaannya ini ada dua ayat yang diambil beliau, tapi tertulis tercantum jadi satu. Ini mohon maaf ya nih. Ayat yang pertama itu tercantum dalam surah Ibrahim ayat 27. Di situ ada kalimat wa yaf'alullahu ma yasha. Wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah melakukan atau memperbuat sesuatu apapun yang dikehendakinya. Diawali dengan kalimat wa yudillahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Jadi di penghujung ayat surah Ibrahim ayat 27. Kemudian yang kedua terkait dengan hukum wa yahkumu ma yurid, itu tercantum di dalam surah Al-Maidah ayat 1. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukumkan apapun yang dikehendakinya. Para misalnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mempersoalkan soal ininya, yang kita bicarakannya adalah ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya di satu atau dua ayat ini saja, tapi juga di beberapa ayat yang lain, bahwa memang Allah menurunkan hukum dan menghukumkan kepada makhluk dengan suatu hukum tertentu. Jadi ada hukum tertentu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, itu banyak sekali ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meliputi semua aspek kehidupan umat manusia. Ada ketetapan hukum di situ. Kemudian yang kedua, hadis-hadis Nabi SAW juga memberikan penjelasan. Bahkan hadis Nabi juga memperkuat apa yang sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan pada hakikatnya hadis Nabi itu pun juga menunjukkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, maka apapun yang disampaikan oleh Nabi terkait dengan hukum-hukum Allah itu pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun mungkin ada sesuatu yang tidak tercantum eksplisit dalam Al-Qur'an, tapi ada hadis Nabi misalnya yang menetapkan sesuatu, maka hadis Nabi itu pada hakikatnya hukum Allah juga. Makanya kalau dalam teori usul fikih, Al-Hakim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim itu orang yang membuat hukum, orang yang menentukan hukum. Jadi ada hukum yang diberikan Tuhan, yang ditetapkan Tuhan untuk umat manusia di alam semesta ini. Tidak benar kalau dikatakan Allah tidak menghukumkan sesuatu. Ada. Dan itu juga punya konsekuensi. Kalau tidak dilaksanakan hukum-hukum Tuhan, ada konsekuensinya, yaitu hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita ke ini. Jadi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu tercantum dalam Al-Qur'an, sekian banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menyangkut masalah hukum, menyangkut semua aspek kehidupan umat manusia. Ada bicara tentang ibadah, hukum ibadah seperti apa, ada bicara tentang muamalah, ada bicara tentang perkawinan munakahat, ada juga bicara tentang siasah itu maksudnya soal politik ketatanegaraan dan lain-lain. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hukum untuk umat manusia yang tercantum dalam Al-Qur'an, ditambah dengan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu latar belakang pemikiran kaum Kharijiyah, tapi orientasinya kepada rasionalisasi mungkin ya. Rasional, pemikiran-pemikiran yang rasional, sehingga ada yang berpendapat, sebagian mungkin, sebagian dari kaum Kharijiyah berpendapat bahwa Allah tidak menghukumkan sesuatu. Hukum nanti ditentukan oleh manusia itu sendiri. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenyataannya di dalam Al-Qur'anul Karim sendiri ada hukum yang bersifat tetap dan dilalahnya pun tetap. Itu disebut dengan qat'iyud dalalah atau qat'iyud dilalah. Hukumnya bersifat pasti, sudah qat'i. Kalau sudah qat'i nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa ditafsirkan, nggak bisa ditakwilkan, dan juga tidak bisa diinterpretasi oleh yang lain dari maksud yang sudah ditetapkan itu. Itu sifatnya namanya qat'i. Dalam Al-Qur'an itu ada. Yang kedua, hukum itu ada yang ayat-ayat Al-Qur'an itu yang masih zanni. Kalau zanni dugaan kuat, dugaan yang 75% lah, belum sampai 100%. Nah, kalau ini masih mungkin ada tafsir oleh para mujtahid, orang yang punya kewenangan untuk melakukan penafsiran. Para mujtahid, orang-orang yang berijtihad. Nah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks inilah maka biasanya ketetapan hukum itu dikeluarkan oleh para mujtahid, kadang-kadang berbeda antara satu dengan yang lain, karena bisa jadi perbedaan tempat tinggal mereka, lingkungan mereka, bisa jadi karena tata cara mereka mengambil dalil itu dan memahami dalil. Kan ada yang bil maksur menafsirkan itu. Bil maksur itu hanya dengan hadis-hadis
karena hadis mereka kuasanya cukup banyak dan hadisnya bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Tapi ada juga yang berra'i dengan akal dan pikiran. Kenapa? Karena lingkungan tempat tinggal mujtahid ini penuh dengan hadis-hadis yang tidak benar atau hadis-hadis yang palsu. Akhirnya beliau menggunakanlah akal yang lebih banyak, tapi tetap mengacunya kepada hadis yang beliau anggap sahih, yang beliau nilai paling tepat. Jadi bukan berarti meninggalkan hadis sama sekali, bukan, tetap ada, cuma yang dominan adalah akalnya. Misalnya ini biasanya kalangan Imam Hanafi seperti itu. Sedangkan yang tekstual atau yang menggunakan maksur itu biasanya Imam Maliki atau Imam Hambali. Kedua-duanya itu menggunakan hadis-hadis macam. Nah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hal-hal yang zani tadi itu mungkin sekali terjadi perbedaan pendapat. A berpendapat ini, B berpendapat ini. Jadi kalau kita menemukan misalnya dalam ilmu fikih misalnya ada perbedaan apakah persentuhan kulit laki perempuan itu membatalkan wudu atau tidak, beda-beda pendapat para ulama di situ. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal misalnya. Nah, itu adalah interpretasi dari masing-masing mujtahid yang bersangkutan. Para Muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pasti hukum itu ada. Allah menghukumkan sesuatu, tapi landingnya hukum itu nanti bisa berbeda-beda. Perbedaan tempat, perbedaan waktu juga bisa melahirkan perbedaan hukum. Kenapa jadi berbeda seperti itu? Karena mengaluri waktu dan tempat tadi dengan tetap pada porosnya. Porosnya tetap, tetapi implementasinya bisa berbeda-beda. Makanya kita sering mendengar itu kalau Imam Syafi'i itu punya dua kaul ya. Ada yang disebut dengan kaul qadim, ada yang disebut dengan kaul jadid. Kaul itu artinya ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Qadim yang lama, jadid yang baru. Apakah berbeda? Ada perbedaan. Kenapa jadi berbeda? Karena beliau berbeda waktu dan tempat. Kaul qadim itu beliau tulis ketika beliau berada di Irak misalnya, ketika beliau berada di Saudi dan di Irak, di Mekah dan di Irak. Kemudian yang kedua ketika beliau berada di Mesir. Yang di Mesir itu lingkungannya beda dengan ketika beliau berada di Irak. Maka perbedaan tempat ini melahirkan juga perbedaan fatwa hukum yang disampaikan oleh beliau. Sehingga ada istilah kaul qadim, kaul jadid. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan heran ya kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan bahkan sampai hari ini dalam menyikapi problema kontemporer juga berbeda-beda. Tapi yang pasti Allah sudah menentukan hukum, itu yang pasti. Allah sudah menentukan hukum, innallaha yahkumu ma yurid, Allah menghukumkan sesuatu apapun yang dikehendakinya. Ini dalam konteks dengan hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan berdasarkan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemaknaan lain dari yahkum ini juga adalah memberikan hukuman. Artinya memberikan sanksi kepada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Ini juga hukum, penetapan hukum. Innallaha yahkumu ma yurid, Allah menetapkan hukum apapun yang dikehendakinya kepada orang-orang tertentu yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau misalnya ada yang menerjemahkan yahkum di sini dengan mengazab, juga tidak bisa kita katakan itu keliru. Karena kadang-kadang pengertian yahkum di sini juga adalah pemberian sanksi kepada orang yang berbuat kejahatan. Tapi yang pasti ada ketentuan hukumnya, itu yang pasti seperti itu. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sekian banyak ayat Al-Quran bicara tentang hukum Allah Subhanahu wa taala itu, maka ketika ada kelompok atau golongan yang mengatakan atau beriktikad di dalam hatinya Allah tidak menghukumkan atas segala makhluk dengan suatu hukum, sangat beralasan. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Asal Al-Banjari, iktikad ini adalah kufur. Itu juga iktikad yang tidak benar. Dan kita sebagai umat Islam yang beralih Ahlussunnah wal Jamaah harus punya keyakinan yang kuat dan teguh ya, bahwa ada hukum Allah dan bahkan hukum Allah itu harus ditegakkan, harus dilaksanakan. Dalam soal ibadat ada ketentuan hukum, walaupun nanti pada akhirnya dalam soal fikihnya misalnya ada yang
bermacam-macam itu. Ada yang disebut dengan ahkamul hamsah, hukumnya 5 itu ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Nah, 5 macam kategorisasi hukum ini di mana didapatkan? Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Cuma untuk menetapkan apakah ini termasuk wajib, apakah termasuk sunnah, apakah ini termasuk haram, apakah ini termasuk makruh, apakah termasuk mubah, itu hanya orang yang memiliki kemampuan menggali hukum dari ayat-ayat Al-Quran tadi. Ini yang disebut dengan istimbatul hukmi, istimbat hukum namanya. Siapa yang punya kewenangan ini? Orang mujtahid. Jadi para pemirsa, tidak sembarang orang juga baca Quran, apalagi cuma terjemahannya tiba-tiba menentukan hukum. Itu tidak dibenarkan. Harus orang punya keahlian dan punya derajat sampai pada tingkat mujtahid. Baru orang itu bisa mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang disebut tafsiri namanya, dalil yang tafsiri. Jadi artinya tidak semua orang memang bebas seenaknya untuk menentukan hukum dengan berdasarkan ayat atau hadis tertentu. Harus orang yang punya otoritas di bidang ini. Para pemirsa yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja orang yang disebut mujtahid itu yang bisa mengistimbat hukum atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang yang memang memiliki kemampuan di bidang itu. Yang pertama, dia harus menguasai bahasa Arab ya, dengan berbagai macam cabangnya. Jadi kan dia harus tahu bahasa Arab dan berbagai macam cabangnya yang terkait dengan ilmu kebahasa Araban. Ada ilmu nahunya, ada ilmu syarabnya, ilmu mantiknya, balaghahnya di situ. Kenapa ilmu ini diperlukan? Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Karena hadis-hadis Nabi itu adalah berbahasa Arab. Kalau orang tidak mengerti bahasa Arab, bagaimana mungkin dia bisa mengambil hukum dari ayat-ayat atau hadis Nabi SAW? Itu yang pertama. Yang kedua, dia menguasai hukum-hukum Tuhan ya. Ahli di bidang hukum, terutama terkait dengan ayat-ayat hukum yang akan dia bahas. Jadi dia harus mengetahui ayat-ayat Al-Quran itu tentang ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Jadi tidak seluruh ayat Quran itu adalah ayat hukum. Hanya sebagian dari ayat Quran yang menyangkut hukum. Nah, dia harus mengetahui. Dia juga harus mengetahui nasikh mansuhnya. Jadi ada ayat yang sudah dihapuskan, misalnya ada yang masih eksis. Yang mana yang mansuh, yang mana yang nasikh, itu dia harus tahu. Jangan sampai dia menghukumkan sesuatu berdasarkan ayat yang sudah mansuh, yang sudah dihapuskan, misalnya di situ. Kemudian yang ketiga, dia juga harus mengetahui hadis-hadis Nabi SAW yang terkait dengan hukum. Jadi harus memahami betul hadis-hadis Nabi, termasuk di dalam kualitas-kualitas hadis. Apakah hadis itu bisa digunakan sebagai hujjah atau tidak? Kalau misalnya ada hadis yang digunakan untuk menetapkan hukum, pada hadisnya tidak bisa dipakai hujjah, tentu hasilnya tidak benar. Makanya para pemirsa, ada macam-macam bentuk hadis itu. Ada yang disebut hadis mutawatir. Nah, kalau hadis mutawatir itu disepakati oleh semua ulama, tidak ada keraguan sedikit pun ini adalah hadis yang bisa dijadikan hujjah hukum. Silakan ambil hadis itu untuk menentukan hukum sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya secara eksplisit, misalnya di dalam Al-Quran, dalam hadis. Diambil dari situ, atau memang dari hadis itu sendiri bisa diambil hukum secara langsung. Itu soal-soal yang lain. Ini para pemirsa. Yang kedua, ada yang disebut dengan hadis masyhur. Hadis masyhur juga bisa dipakai. Dalam teori-teori usul fikih, hadis masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dengan jumlah yang tidak mencapai mutawatir, tapi kemudian diriwayatkan oleh orang banyak terus sampai kepada kita. Makanya hadis ini juga punya kekuatan yang dahsyat nih, yang besar, hanya kurang ditimbang hadis yang mutawatir. Yang ketiga ada disebut dengan hadis ahad. Nah, hadis ahad ini tidak mencapai derajat masyhur, tidak mencapai derajat mutawatir. Ini bervariasi bentuknya. Ada yang membagi kepada 4, ada yang membagi kepada 3.
Kalau ada yang membagi kepada 3 itu, ada yang disebut dengan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif gitu. Hadis sahih ini bisa dipakai sebagai hujjah. Hadis hasan bisa dipakai sebagai hujjah oleh sebagian ya. Masih ada yang tidak menerima. Ada kelompok-kelompok tertentu tidak menerima walaupun dia sahih tidak diterima. Itu ada. Siapa itu? Kelompok Mu'tazilah. Dia tidak mau menerima hadis ahad. Mereka hanya terima mutawatir saja. Kemudian yang ketiga hadis dhaif. Nah, hadis dhaif. Dari tiga macam ini, maka di kalangan jumhur ulama hadis sahih, hadis hasan itu bisa dijadikan hujjah hukum. Artinya hadis itu bisa dipakai untuk menentukan suatu hukum berdasarkan hadis-hadis itu. Kalau kategorinya sahih atau kategorinya hasan. Sedangkan dhaif sepakat semua ulama tidak boleh dijadikan hujjah hukum. Jadi kalau para pemirsa, kalau ada hadis itu dhaif, jangan ngambil hukum dari hadis dhaif. Karena tidak ada satupun ulama yang membolehkan mengambil hadis dhaif sebagai hadis hukum atau hujjah hukum. Tapi mereka berbeda pendapat kalau hanya sebagai motivasi, sebagai dorongan. Yang disebut dalam bahasa Arab namanya targhib dan tarhib. Untuk fadailul a'mal, boleh enggak? Untuk memberikan dorongan supaya orang beramal, ada fadilah amaliyah terkandung dalamnya hadisnya dhaif. Nah, dalam konteks ini ulama terbagi 2. Ada yang berpendapat boleh saja, enggak apa-apa. Hanya sekadar motivasi tapi tidak menetapkan hukum. Orang dimotivasi supaya rajin beribadah, rajin melakukan kebaikan berdasarkan hadis yang dhaif. Ada yang menyebut boleh dengan catatan kedaifannya tidak terlalu parah. Kalau kedaifannya sangat parah, apalagi sampai derajat maudhu, hadis palsu, itu juga enggak boleh juga. Jadi kalau hanya misalnya jahalatul hal, orangnya tidak jelas, tidak diketahui dengan baik perawinya, atau karena ingatannya tidak begitu kuat, itu saja masih mungkin. Tapi kalau sudah sampai dia jelas pendusta, dia pembohong misalnya, dia orang yang sangat fasik, ya tidak bisa dipakai hadisnya. Nah, yang kedua, ada yang mengatakan dengan sangat keras yang namanya dhaif. Dhaif itu bahasa kita lemah ya, lemah. Lemah itu ada 2, lemah dari sudut sanadnya atau perawinya. Kalau sanad itu rentetan perawinya itu yang 1, 2, 3, 4, 5 itu dari si anu itu sanad. Si anunya itu rawi namanya, perawi. Yang terakhir itu namanya mukharij, misalnya Bukhari itu mukharij namanya, Muslim itu mukharij yang mengeluarkan hadis-hadis tadi. Ibnu Majah itu mukharij, Nasai itu mukharij, namanya mukharij. Kalau perawinya misalnya dari si anu itu perawi semua. Rentetannya ini disebut dengan sanad itu. Nah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dhaifnya itu karena sanadnya yang tidak bersambung, bisa perawinya yang kurang dari ketetapan dari kriteria sahih dan hasan, bisa juga karena matan itu teksnya sendiri, teks hadis itu sendiri yang memang menyebabkan dia tidak bisa diterima. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis yang mutawatir atau hadis yang lebih kuat daripadanya. Bisa jadi. Makanya tidak gampang kita mengatakan sebuah hadis itu dhaif atau tidak dhaif. Berhati-hati. Kalau kita tidak ahli betul, kita tidak bisa menetapkan ini sebuah hadis yang dhaif. Nah, ada yang sangat ketat berpendapat yang dhaif apapun bentuknya, karena itu lemah, maka tidak boleh dipakai termasuk untuk fadailul a'mal. Nah, perbedaan pandangan seperti ini juga para pemirsa, ya, perbedaan tentang pengambilan hadis-hadis tadi bisa melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi yang jelas sekali lagi ada hukum. Itu yang paling penting poin kita. Ada hukum yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Soal bagaimana menetapkan hukum itu bagi hal yang bersifat qat'i, dalalahnya pasti tentang kewajiban salat misalnya. Itu tidak ada pembahasan lain lagi, tidak ada alternatifnya. Itu sudah merupakan kepastian. Sekian banyak ayat Al-Quran tentang itu. Nah, kalau hal-hal yang bersifat zanni, ini yang bisa berbeda pendapat antara satu dengan yang lain. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin pada kita, sehingga dalam hidup ini kita bisa melaksanakan hukum-hukum Tuhan dengan sebaik-baiknya. Hukum Tuhan itu sekali lagi ada dan sangat jelas. Kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut dalam kehidupan sehari-harinya.
Semoga Allah merahmati dan memberikan ridha kepada kita semua dan menjadikan kita hamba yang salihin, hamba yang muttaqin dan hamba yang syakirin. Ala hadin niyah wa likulliyatin salihah wa ila hadat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma harusna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftahna ababal ilmi wa zaina bil ahlakal hasanah wa hmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.